Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Ayah Syarif Official. Ya, alhamdulillah hari Minggu ya cerah. Kita kedatangan tamu istimewa ya, anak muda ya, bisa mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif pastinya ya. Ya, alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita kedatangan siapa ya hari ini ya? Ini Pak Dewan ini, si satu ya. Anak muda, ganteng, kreatif, membangun desa, notok uto. Amin. Mungkin kita kenalan sama beliau ya teman-teman ya. Boleh diperkenalkan Bapak dari mana? Iya. Siap. Terima kasih Teh Dewi, Abah Sarif. Saya diundang ke channel YouTube-nya Abah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Izin perkenalkan, saya Abdul Qadir. Saat ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Saya duduk di Komisi 1 di Badan Anggaran juga, di Partai Gerindra, di partai seperti itu. Alhamdulillah saya terima. Saya tinggal di Bojong Kamal, di Kecamatan Legok, di Dapil 6, Pagedangan Legok Kisau Kelapa 2. Hari ini saya diundang dan hadir ke sini bisa silaturahmi dengan Abah dan PTW dan Kang Elvan, merupakan undangan yang luar biasa. Saya dalam rangka silaturahmi, yang kedua juga dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan ilmu saya dan wawasan, terutama untuk apa? Untuk ketika kita menjalankan tugas saya sebagai penyambung aspirasi. Mudah-mudahan wasilahnya hari ini saya bisa menyambungkan aspirasi yang berada di wilayah Bojong Kamal, khususnya di Kedaton Rumah Abah ya. Karena memang ini harus saya sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tangerang bahwa di Bojong Kamal, tepatnya di Kampung Cibingu, di Kecamatan Legok, ada Kedaton megah, ada Kedaton hebat, ada orang yang merawat cagar budaya, melestarikan, yaitu Abah Sarif. Ini juga harus kita sama-sama sampaikan ke pemerintah Kabupaten Tangerang, bukan untuk apapun, tapi untuk memberi perhatian dan penghargaan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Tangerang. Mungkin itu salam pembukanya, Teteh. Siap, saya sampai merinding Pak Dewan. Karena memang jarang kaula muda yang perhatikan akan cagar budaya. Karena mungkin salah satu syarat berdirinya provinsi juga adalah cagar budaya. Betul. Harapan dan doa kita kan suka tahu Tangerang bisa terwujud Tangerang Raya kan, gitu ya kan. Kebetulan kan kita sudah bermuter ya. Ada banyak hal mungkin yang di luar sana orang nggak tahu ada apa aja sih di sana Seum ini ya. Mungkin bisa disampaikan ya. Iya. Jadi ada kalimat never let history. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. More precious than diamond. Kesempatan lebih berharga daripada berlian. Karena berlian mahal ya, kekerasannya 10 skamons. Jadi orang punya berlian belum tentu dapat kesempatan. Tapi kalau kita punya kesempatan pasti bisa memiliki berlian. Jadi apalagi ini ada Pak Dewan, masih muda, inovatif, kreatif, punya potensi. Satu nih buat anak-anakku sekalian yang ada di Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pak Dewan ini jebolan Untirta ya. Teh Dewi pun jebolan Untirta. Abahnya pun jebolan Untirta. Yakni apa? Pembina DPM, NPM, Hamas, PMI, khususnya Pandawa Untirta ya. Potensi pemuda harus dibangkitkan. Barang siapa mampu menguasai pemuda, maka dialah raja dunia. Barangkali itu kan. Maka izin ya Pak Dewan, ya kan melihat kondisi di lapangan kan sedemikian rupa ya, memperebutkan kursi kan dahsyat ya. Gimana sih kesannya gitu loh? Ada perasaan seperti apa gitu? Pasti kan bisa melihat antara like and dislike banyak orang gitu kan Kang ya. Kemudian sampai kita tiba di penghujung gitu kan, banyak orang yang berharap keberadaan Pak Dewan di lingkungan gitu kan. Bagaimana sih pandangan Pak Dewan sendiri? Ya, memang momentum 2024 Pileg ya, di Februari waktu itu saya masih ingat, ya sangat luar biasa lah. Ada pembelajaran yang banyak bagi saya secara pribadi, karena filosofi politik pemahamannya adalah bagaimana caranya kita meyakinkan seseorang untuk ikut dengan kita. Ini bicara keyakinan, bukan lagi bicara tentang materi. Meskipun banyak orang di luar sana beranggapan semakin banyak orang punya materi, semakin banyak berpeluang untuk mendapatkan kursi. Tapi Qadir hadir di Dapil 6 menjawab keraguan itu semua. Itu tidak benar 100%. Tetapi betul membutuhkan materi. Makanya kalau tadi Teteh sampaikan bagaimana rasanya
rasanya nano-nano teh. Gitu ya. Berbagai rasa campur aduk. Ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, ada rasa kesenangan, ada rasa kesusahan, ada rasa kesedihan. Itu bercampur aduk teh. Sehingga mencapai klimaksnya adalah ketika dinyatakan Abdul Qadir ini anggota DPRD terpilih. Itu kita udah nangis, udah gembira, udah senyum, udah Qadir ini hampir setiap hari selama mungkin dalam prosesnya menangis. Kenapa? Karena kita bicara hati, bicara keyakinan. Makanya saya sampaikan kepada anak muda dimanapun, alhamdulillah saya diterima oleh channel YouTube-nya Abah. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa terjadi ketika kita punya keyakinan terhadap diri kita sendiri, kita punya keyakinan terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Insya Allah semuanya mudah. Karena kenapa? Qadir sudah membuktikan. Qadir adalah anak seorang petani. Qadir adalah organisatoris. Semua organisasi mungkin Qadir pernah ikut dalamnya. Dan puncak organisasi adalah legislatif dan eksekutif. Saat ini Qadir berada di legislatif di Kabupaten Tangerang. Berarti Qadir sudah mencapai puncaknya. Artinya dalam proses kemarin Qadir menjawab keraguan orang bahwa segalanya pakai materi dan uang. Tapi kalau dihitung kemarin teh di 2024 kompetitor Qadir rata-rata uangnya sangat banyak teh. Cuman Qadir yang tidak punya uang tapi punya potensi. Akhirnya Qadir membuktikan Gusti Allah memberikan izin rezeki ridhonya jodohnya kepada anggota dewan Abdul Qadir yang notabene uangnya kalah. Tapi Qadir bisa membuktikan itu bahwa tidak selamanya uang berbicara. Tapi ada sesuatu apa? Keyakinan. Ada sesuatu apa? Keikhlasan. Ada sesuatu apa? Setelah ikhlas dan yakin Gusti Allah ini orang yang mumpuni untuk diberikan mandatnya, untuk diberikan amanahnya sebagai anggota dewan. Karena kenapa? Kalau itu nggak pernah kita yakini dan kita nggak ikhlas dalam menjalankan, berat. Jangan coba-coba masuk politik kalau nggak punya uang. Iya, karena jabatan bergengsi. Jabatan bergengsi teh. Makanya sampai dengan saat ini Qadir masih menganggap bahwa Qadir sebagai anggota DPRD hanya kerjaan. Selebihnya Qadir menjadi Abdul Qadir biasa. Qadir tidak harus juga diistimewakan secara pribadi ya. Cuman kalau secara kerjaan karena memang itu tuntutan publik, tuntutan kerjaan. Makanya kenapa sih Abdul Qadir biasa aja jadi anggota dewan? Karena ke dewan itu kerjaan. Udah mencapai klimaksnya kemarin dalam prosesnya teh. Setelah dilantik ya begini aja. Pakai kaos, pakai ini, pakai sendal, jalan. Beda kalau lagi tugas. Mungkin ada PSR, mungkin ada PSL pakaiannya ya. Karena memang kita tugas. Makanya yang tadi teteh pertanyakan sama Qadir adalah nano-nano rasanya. Gitu ya. Yang terpenting adalah kita bersyukur dan ikhlas, Pak. Betul. Gitu teh. Amanah ya Kang ya. Iya, betul. Kan amanah ya. Jadi di jalannya beliaunya orang yang humble ya. Itu adalah pilihan. Betul. Tergantung diri kita. Oleh sebab itu diri kita harus punya sikap. Disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah jiwaku, kehormatan di atas segalanya. Orang kaya belum tentu punya kehormatan, tapi orang punya kehormatan dia sudah kaya. Kaya apa? Kaya perasaan. Karena rasa, rumasa, kerasa, merasakan. Nah, jadi syarat orang sukses yakni berani, benar, berhasil. Berkeberhasilan adalah kesuksesan. Untuk sukses kita harus berani. Orang takut tidak pernah sukses. Orang berani yakni pintu gerbang menuju kesuksesan. Yakni berani dulu dan punya sikap. Orang nggak akan sukses kalau nggak punya sikap. Kalau bahasa kulonnya attitude ya.